Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelompok 2, kelompok 3, 97, 99. Kita membahas tentang tugas kelompok ya. Yang pertama itu soalnya bagaimana jiwa bela negara yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini. Oke, untuk pertama bisa dijawab oleh Kang Fahri. Gimana Kang Fahri jawabannya? Iya, kalau menurut saya pada saat ini kondisi jiwa bela negara ya. Kalau dari saya kondisinya ini sedang butuh penguatan, di mana masyarakat Indonesia ini harus saling bahu-membahu. Rasa cinta terhadap bangsa Indonesia ini meningkat lagi gitu. Negara pada saat ini perlu dikuatkan ya. Oke, siap. Apalagi sekarang banyak banget ancaman yang terjadi di Indonesia, misalnya SARA, kekerasan yang berbau SARA, pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara, dan bahkan luar angkasa. Gerakan separatisme, apalagi sekarang kan OPM itu lagi merajalela ya, lagi ngeri-ngerinya. Tahu ya sekarang. Kejahatan dan gangguan mobilitas negara, perusakan lingkungan, apalagi ya. Sebenarnya itu emang kalau untuk saat ini emang ya tadi kan seperti bilang emang masih melemah lah, kayak emang perlu dikuatkan lagi karena emang sebenarnya banyak faktor sih yang membuat jiwa bela negara masyarakat Indonesia itu tuh menurun kayak gitu kan ya. Emang karena sekarang ini kan banyak kayak yang pertama tadi itu terkait kayak masalah ancaman dan lain-lain, kemudian juga ada kayak dari dalam negara sendiri pun juga banyak juga yang kayak terkait hoax itu kan, jadi banyak yang termakan sama hoax yang akhirnya kayak dalam diri bangsa sendiri pun timbul banyak perpecahan, banyak perselisihan seperti itu. Makanya emang perlu adanya penguatan tadi kan terkait dengan yang namanya bela negara, menumbuhkan jiwa bela negara seperti itu. Agar tidak membahayakan kedaulatan ideologi bangsa Indonesia ini sendiri ya. Di bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara. Kita lanjut ke nomor 2. Ya, boleh. Diskusi nomor 1. Lanjut. Oke, lanjut terkait mengapa kita memiliki jiwa bela negara. Ya, sok. Kenapa? Dewi dia dulu teh, sok mangga. Oke, mengapa kita harus memiliki jiwa bela negara? Kan sebenarnya di ideologi kita kayak di di undang-undang pun juga sudah jelas ya, kayak bahwa intinya itu tuh semua warga negara intinya wajib bela negara. Makanya dari situ kan kita sudah tahu bahwa semua warga negara itu punya kewajiban di dalam bela negara, terutama saat ini kan juga banyak isu-isu yang terkait dengan bangsa yang mungkin banyak yang menimbulkan perpecahan dan lain-lain. Makanya semua warga negara itu harus mempunyai jiwa bela negara untuk keutuhan negara, sehingga ketika negara itu kuat maka ancaman-ancaman lain pun tidak mudah masuk seperti itu. Keren banget ya Widya. Kalau saya singkatnya ya, karena adanya ancaman kenapa kita perlu jiwa bela negara, karena adanya ancaman yang dari luar ke negara kita. Seperti itu ya kalau dari saya. Mungkin Kang Fahri nambahin aja. Mungkin kan karena maksudnya tadi udah dijelasin sama Teh Widya sama Teh Feti. Jadi kan sebenarnya bentuk ancamannya ini sendiri kalau menurut saya itu tuh ya potensi ancaman tergerusnya budaya Indonesia karena budaya luar yang sangat mudah masuk ke Indonesia. Itulah kenapa kita wajib punya jiwa bela negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 yang bunyinya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, di situ kan pertahanan dan keamanan ya bermakna apapun sesuai dengan peran kita di lingkungan sosial gitu.
Oke. Kemudian lanjut ya, berarti intinya kita sama-sama nih bahwa intinya semua itu jiwa bela negara itu tuh emang harus dimiliki oleh semua warga. Iya. Kita bisa lanjut ya. Iya, bisa Teh. Untuk pertanyaan keempat itu, apa yang harus kita lakukan dalam memperkuat jiwa bela negara pada diri kita sebagai ASN? Ya, siapa dulu yang mungkin ngasih? Iya, maaf ya. Ya, oke. Ya, Mas Fahri gimana, Mas? Iya, nambahin sih Teh, kalau dari saya mungkin apa ya? Karena backgroundnya ekonomi gitu ya, terus perizinan gitu unit kerjanya. Jadi mungkin kita bisa mulai sebagai ASN tuh menggerakkan UMKM dengan cara menggunakan produk-produknya atau mengkonsumsi produk-produknya. Itu kan salah satu bentuk peran kita sebagai fasilitator masyarakat, kurang lebih kayak gitu sih Teh. Kalau Fahri concernnya di pergerakan UMKM itu sendiri sebagai roda ekonomi Indonesia. Intinya kan ilmu apa yang kita punya istilahnya itu dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat luas, istilahnya seperti itu ya. Iya, diaplikasikan gitu ke masyarakat, benar. Oh iya. Oke, ada tambahan Kak Tati? Oke, sayanya error Mbak. Error ya. Iya sih, terputar ya. Enggak. Ya sih. Nomor 3 apa namanya? Yang terkait ASN tadi, yang untuk memperkuat jiwa bela negara pada diri sebagai ASN. Iya, lebih tepatnya kesadaran bela negara perlu ditumbuh kembangkan sebagai hak dan sekaligus kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi kita ini ASN yang terpilihnya ya, sehingga mampu mengaktualisasi nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adanya peran yang nyata yang kita lakukan di masyarakat untuk melakukan aksi memperkuat jiwa bela negara. Oke. Baik, lanjut. Lanjut ya. Soal terakhir ya Teh. Aku kan nomor 5 nih. Menurut Anda, kegiatan apakah yang dapat menumbuh kembangkan jiwa bela negara? Mungkin apa sih kegiatan yang bisa dilakukan gitu? Kalau menurut saya sih sebenarnya lebih ke mulai dari lingkup kecil ya, kayak misalkan ikut kayak bakti sosial kayak gitu, misalkan ada bencana, terus kemudian juga mungkin bisa kalau di masyarakat kita kan bisa ada gotong royong kerja bakti, di situ juga bisa ikut berpartisipasi, terus berpartisipasi juga dalam keamanan. Itu sih lingkup kecilnya. Kalau untuk yang luasnya sih sebenarnya banyak lagi ya, mungkin bisa ditambah. Iya, sok Teh Feti tadi mau jawab apa Teh? Contoh kecilnya kita menjaga diri kita sendiri di lingkungan pekerjaan, masyarakat, dan keluarga ya. Untuk sebelum kita bela negara, kita menjaga nama baik diri kita sendiri dulu ya. Gitu nggak sih konsepnya? Iya. Diskusi atau ya? Iya, benar-benar bisa. Kalau sikapnya bangga menggunakan produk Indonesia dari pakaian misalnya ya, kayak jawaban Mas Fahri ya sebelumnya ya. Iya. Tentang ekonomi UMKM ya. Iya. Ya, paling kalau saya untuk kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan bela negara nambahin aja sih sedikit. Kayak misal mungkin dari kan teteh misalnya ada yang udah berkeluarga, ada yang punya anak, mungkin wisata Sabtu minggunya ajak ke museum, atau misalnya ajak nonton pertandingan bola timnas, pertandingan badminton timnas. Soalnya kalau menurut saya ketika kita tahu siapa kita, ketika kita tahu apa yang kita perjuangkan, kita pasti bakal tambah cinta dan bakal bela negara gitu.
Prim 2 ya. Iya. Gue juga 2 aja. Oke. Bisa lanjut? Lanjut. Boleh. Lanjut nomor 1. Upaya. Ini yang terakhir ya. Ya. Upaya yang dapat dilakukan untuk membuat masyarakat itu sadar akan pentingnya bela negara. Kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara yang dikembangkan dengan aksi nyata tanpa pamrih ya Teh ya. Biasanya mereka pengorbanan tersebut tidak akan sia-sia. Oke. Tapi melaksanakan, sebenarnya kan kita diskusi jawaban Mas Farid itu melaksanakan tugas dan fungsi yang berintegritas dan pelayanan prima profesi seperti artis, guru, tenaga kesehatan itu ya. Iya. Pada intinya sih kesadaran bela negara itu perlu diaktualisasikan dengan aksi dan tindakan nyata. Kalau dari saya pribadi kayak gitu ya. Oke. Mungkin kalau Oke ya. Ada suaranya nggak? Ada kalau TV dia ada TV-tin yang hilang suaranya nih. Oke. Jadi kalau saya sih mau nambahin, jadi upaya yang dapat dilakukan untuk membuat masyarakat sadar akan pentingnya bela negara itu tuh dimulai biasanya itu biasanya itu kalau di kita kan profesi kita kan istilahnya sebagai ASN kan punya profesi masing-masing ya. Jadi dari situ dari profesi kita masing-masing itu tuh kita bisa dalam bentuk pengabdian. Sekarang dia yang punya ahli bidang militer ya dia pengabdiannya di militer tersebut, kemudian juga kayak yang mungkin dia punya keahlian di bidang kesehatan bisa membantu masyarakat juga, jadi lebih ke pengabdian terhadap sesuai dengan profesi kita masing-masing seperti itu. Iya. Ya kalau teman udah setuju sih kalau dari jawaban TVD sama TVDia terkait itu ya karena memang menurut saya semua warga negara kan punya perannya masing-masing ya, mulai dari anak-anak sampai orang tua punya perannya masing-masing. Ketika pelajar dia belajar ikut lomba mengharumkan nama Indonesia gitu sampai ke tingkat internasional, itu udah termasuk bela negara. Remaja atau seperti kita pegawai gitu memberikan pelayanan prima, memberikan informasi yang absolut, akurat dan terpercaya kepada masyarakat, itu juga bentuk bela negara. Terus juga ya kalau misalnya kayak tadi ada yang tentara, ya berarti membela negara dengan mempertahankan keamanan negara. Ya yang paling penting adalah harus memaksimalkan peran kita sih di masyarakat, siapapun dan apapun kita gitu. Oke. Jadi kita sudah mengisi masing-masing jawaban lah istilahnya kayak gitu kan. Udah memberikan jawaban, jadi kita rangkum aja soalnya. Iya. Bisa itu ya. Iya siap Teh. Mas Fahri udah recordnya udah jalan kan? Udah nih harusnya udah jalan. Mbak Preti hilang nih. Hilang ya? Iya. Mungkin kayaknya jawabannya kan juga udah selesai Kak. Bisa kita tutup aja dulu diskusinya biar kita tuangin apa? Yuk. Oke. Makasih Kak. Yuk.